juga sudah dinyatakan tertutup untuk umum. Selain yang tidak dibuka apa tutupnya? Boleh dibuka, boleh ditutup. Biar jelas. Untuk hari ini agendanya apa Pak? Memantau sidang PKI hari ini seperti apa? Terima kasih. Ini dari Kompas TV. Oke, memang ini KY memang sudah merencanakan melakukan kunjungan kerja ya ke Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama tentunya kaitannya kita sosialisasi ya tugas dari KY. Salah satunya kan memang ada tugas pengawasan terhadap hakim. Nah, salah satu bagian dari tugas pengawasan itu adalah melakukan pemantauan. Jadi sebenarnya kita awalnya ini tadi kami sudah bersama Pak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan seluruh hakim termasuk panitera termasuk sekretaris, kita sudah kumpul di aula Pengadilan Negeri Surabaya. Kita membahas kaitannya dengan fungsi pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh KY. Karena sebenarnya fungsi pemantauan ini sangat penting ya, artinya kan supaya mencegah ya jangan sampai terjadi bukan pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim. Nah, yang kedua tentunya memang sengaja kami datang ke sini selain masalah pengawasan dan pemantauan, tentunya kita kepingin ya. Kita kan mendengar informasi bahwa kasus apa ini Pak? Mas Beki ya. Artinya sebenarnya kan wilayah ini ada di Pengadilan Negeri Jombang ya. Karena saya dengar ada keputusan dari Mahkamah Agung sehingga dialihkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Tentunya Mahkamah Agung punya pertimbangan ya kenapa sidang ini dialihkan ke sini. Sehingga KY juga karena mendengar beberapa pemberitaan di media ini cukup mendapat perhatian ya dari publik, termasuk perhatian dari media, salah satunya ini mungkin dari Kompas TV ya. Sehingga kami memandang perlu ya untuk langsung turun ke lapangan, dan ini bersama-sama dengan teman-teman kita yang ada di penghubung Surabaya. Kami hadir di dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, salah satunya kasus ini ya, kasus yang mestinya disiapkan di Pengadilan Jombang dan kasus susila. Dan alhamdulillah saya tadi sudah ketemu dengan semua pihak, artinya hakimnya juga yang pertama kami sudah ketemu, dan tadi sudah ketemu dengan pihak pengacara dari terdakwa, dan juga sudah ketemu dengan jaksa penuntut umum. Jadi KY dalam posisi yang netral di tengah berharap ya agar semuanya pada jalurnya masing-masing. Hakim juga menyidangkan perkara ini tentunya ada pedomannya, baik hukum acara artinya undang-undang formil maupun materialnya ya. Nah, jaksa tentunya selaku penuntut juga ada aturan yang harus ditegakkan sama dengan pengacara. Harapan KY semuanya on the track pada jalurnya masing-masing. Dan kami hanya berharap kalau memang ya ada dugaan ya pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim, tentunya bisa lapor ke Komisi Judisial. Dan saya yakin sih, jadi mengumpulkan para hakim, tentunya hakim sudah punya kapasitas, sudah punya kemampuan di bidang itu, dan kami berharap termasuk kepada Pak Ketua, mudah-mudahan sidang ini semuanya walaupun ada perhatian dari publik yang luar biasa, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Tadi sempat ngobrol apa saja Pak di dalam? Ya, di dalam tadi kan ketemu dengan pihak pengacara, artinya pengacara ini juga berharap ya bahwa sidang ini bisa berjalan sesuai dengan on the track daripada jalur ya. Artinya tadi sih ada komentar tidak katakanlah keluar dari apa yang muncul di luar ya. Artinya kan sidang ini dasarnya kan dakwaan dari jaksa penuntut umum, tentunya hakim, saya yakinnya bahwa nanti hakim juga di dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara ya dasarnya dakwaan itu nanti. Dakwaan kemudian kan nanti ada tahapannya, ada dakwaan, kemudian ada eksepsi, kalau mungkin ada ya, kemudian ada putusan selah, kemudian ada pemeriksaan lanjutan sampai dengan putusan akhir kan gitu. Saya berharap sih itu aja. Jaksa juga tadi saya pikir juga sama, jaksa ini kan juga satu kesatuan di kejaksaan, artinya dia mendakwakan sesuatu yang dilakukan oleh terdakwa tentunya sudah sesuai dengan mekanisme yang ada ya. Kenapa
dakwaan yang disampaikan di persidangan seperti itu. Itu sih saya pikir nanti semuanya sesuai dengan jalur masing-masing lah. Harus on the track ya Pak? Iya, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan oleh jaksa, kemudian proses persidangan oleh para hakim ya. Tentunya ini Pak Ketua Pengadilan ini punya tanggung jawab juga kaitannya, walaupun tidak bisa intervensi terhadap para hakim, tetapi selaku Ketua tentunya akan berharap bahwa persidangan ini bisa berjalan sesuai dengan jalur ya, saya kira gitu. Pak, ini proses pemeriksaan dengan menggunakan apakah bisa ada laporan atau gimana? Nah, KY sebenarnya turun ke lapangan itu bisa karena ada laporan, artinya ada dugaan gitu. Bisa juga karena ini mendapat perhatian publik atau media ya. Artinya KY kalau menurut saya turun ke sini ini kaitannya bukan adanya pengaduan karena ada dugaan pelanggaran, tidak, karena memang konsen KY kalau terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian publik termasuk mendapat perhatian media, KY akan turun ke lapangan, ikut memantau ya jalannya persidangan. Terkait kasus ini? Iya, nggak hanya kasus ini, termasuk kasus di pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, mungkin saya rencana besok juga akan hadir, karena kan sidangnya tidak di sini, tetapi di pengadilan tindak pidana korupsi ya, di Tipikor. KY akan concern terhadap kasus apa saja, baik kasus susila, kasus pidana, bahkan juga kalau ada kasus-kasus di pengadilan agama atau TUN yang mendapat perhatian publik media, KY akan turun ya. Tidak hanya mendasari pada laporan saja, tetapi yang ada perhatian publik media, KY akan turun ya, ke lapangan untuk memantau jalan persidangan. Ada yang dari pusat memantau secara langsung, kadang-kadang ada yang didelegasikan kepada kantor penghubung yang ada di daerah. Bapak dengan Bapak siapa Pak nama? Nah, saya Joko Sasmito selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim. Nggak boleh Pak Ketua? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu ya, saya pikir KY punya concern lah untuk mengikuti acaranya sidang. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Joko Kasmito. Kemarin kan hasil itu bukan hanya perkara bukan yang cukup lapangan. Ya, ini kaitannya dengan pengembangan ya, pengembangan di sidang memang melibatkan hakim lain. KY sebenarnya baru menerima informasi, tapi nanti kita coba apakah ada laporan yang masuk atau belum. Tetapi yang jelas, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi sudah memerintahkan kepada biro terkait ya, Waskim dan Investigasi untuk melakukan pendalaman. Artinya kalau ada laporan atau tidak ada laporan, tetapi kalau menurut KY di dalam pendalaman itu memang buktinya cukup ya, tentunya KY akan mengambil langkah gitu. Jadi KY sebenarnya tidak hanya mendasari kepada laporan masyarakat saja. Walaupun ini misalnya muncul dari media, dari pabrik, tetapi setelah didalami memang cukup bukti itu bisa menjadi temuan dari hakim untuk ditindaklanjuti. Dalam perkara hakim Jeju kemarin itu kan dia sempat bersaksi Pak, dan dia sendiri dalam kesaksiannya membenarkan menerima. Iya, tapi KY kan tentunya tidak hanya mendasari dari satu bukti aja ya. Di peraturan KY nomor 2 2015 itu minimal harus didukung ya 2 alat bukti. Tentunya KY masih mendalami kira-kira ada dukungan bukti yang lain apa tidak gitu. Kalau seandainya memang dugaannya cukup kuat, buktinya cukup kuat, tentunya jangan khawatir lah, itu pasti akan ditindaklanjuti oleh Komisi Judisial. Tapi kalau dari pihak dia sendiri yang mengakui belum cukup kuat Pak? Ya tetap ya sama, kalau pidana walaupun terdakwa ngaku membunuh, tetapi kalau tidak didukung bukti lain kan juga masih perlu ya. Artinya bukti minimal 2 itu harus tetap. Jadi etik itu sama. Di peraturan KY nomor 2 2015 itu untuk menyatakan terlapor ya, dalam ini hakim misalnya dinyatakan terbukti melanggar kode etik itu minimal harus ada 2 alat bukti. Ini masih didalami. Terima kasih. Artinya
apa ya, melibatkan banyak pihak. Pengadilan juga ada di situ, bapak kepolisian juga ada di situ, dan tanggung jawab kita semuanya ya. Termasuk dari KAI juga harus ini turun ke lapangan untuk memantau ya, dan juga supaya mengetrek semuanya pada jalurnya. Bapak semuanya. Sudah, polisi makasih banyak.